Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan review teman-teman nih. Review keladi nih, hybrid ya teman-teman. Ini keladinya masih hybrid teman-teman. Untuk silangan apa sama apa sih kayaknya saya masih kurang tahu teman-teman, karena kita dulu itu belinya masih hybrid teman-teman. Ini ori dari biji ya teman-teman ya. Inilah salah satu contoh ya, keladi kalau ori dari biji itu biasanya itu cepat beranak teman-teman. Itu salah satu contoh ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman beli keladi hybrid atau ori dari biji, usahakan jangan potong bonggolnya ya teman-teman. Karena apa? Karena itu keladi itu rajin beranak teman-teman, untuk keladi hybrid ya teman-teman. Ya. Untuk daunnya, ini daunnya itu lumayan tipis teman-teman. Ini daunnya tipis teman-teman. Untuk perpaduan warnanya soft sama merah teman-teman. Jadi listnya itu merah dengan warna soft ya teman-teman. Untuk keladinya seperti ini. Nih. Ini size-nya itu ukurannya udah remaja teman-teman. Dan usahakan kalau keladi itu sesuaikan dengan besar kecilnya pohonnya ya teman-teman. Supaya apa? Supaya perkembangannya itu menurut saya ya, kalau tempatnya kecil atau potnya kecil itu biasanya itu keladi itu perkembangan cepat. Selain cepat itu media tanamnya itu enggak terlalu terbuang sia-sia teman-teman. Jadi itu biar fokus untuk pembesaran dan akarnya itu cepat menjalar keluar teman-teman. Nah, selain itu bentuknya ya teman-teman. Nah, untuk bentuknya kita ini seperti agak bulat ya teman-teman. Nih, cantik teman-teman. Cocok untuk bahan silang teman-teman. Nih, untuk keladinya seperti ini teman-teman. Nih, cantik kan teman-teman. Ini masih hybrid teman-teman dan belum ber-ID, alias arah-arah item namanya kalau nggak salah, itu belum ber-ID. Nih contohnya keladinya seperti ini ya. Untuk stangnya ya teman-teman, untuk stangnya itu sedikit agak kokoh teman-teman. Jadi untuk seusia dia, stangnya seperti segini itu masih kokoh teman-teman. Jadi kalau dipegang atau goyang-goyang, alhamdulillah ini aman teman-teman. Nih, seperti ini ya. Kita pakai pot itu ukuran 8 nih kayaknya. Pakai ukuran 8 teman-teman. Tapi alhamdulillah keladinya itu alhamdulillah sehat teman-teman. Untuk perawatannya kita sebulan sekali ya. Pemupukannya itu sebulan sekali teman-teman. Ya, untuk pemupukan biasanya kita pakai pupuk nih dari cangkang telur ya teman-teman. Yang putih-putih ini dilihat. Ini dari cangkang telur. Terus untuk pupuk yang kimia kita pakai NPK. NPK-nya itu yang 16 ya. Jadi nutrisinya itu seimbang. Jadi itu baik teman-teman. Tapi untuk pemakaian pupuk NPK itu jangan sampai terkena ini ya, daun atau stangnya ya. Karena apa? Karena itu menurut saya obatnya agak sedikit keras dan itu biasanya akan mengakibatkan lonyot teman-teman. Jadi di daunnya atau di stangnya itu akan mengakibatkan lonyot kalau terkena itu daunnya teman-teman. Dan itu menurut saya itu jauhkan untuk pemupukannya. Itu usahakan dijauhkan atau di sini ya, di pojokan sini nggak apa-apa. Dan itu insya Allah aman untuk pemupukannya. Nah, itu pemupukannya sesuai dengan resep ya, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu over ya. Itu juga tidak bagus teman-teman ya. Keladinya seperti ini teman-teman. Untuk penyiraman itu biasanya kita 2 hari sekali teman-teman. Karena apa? Karena keladi kan suka tempat yang lembab. Jadi dia itu kalau tempatnya lembab, insya Allah untuk perkembangan akar dan perkembangan keladinya, insya Allah itu lebih cepat teman-teman. Dan itu akan lebih bagus teman-teman untuk perkembangan keladi ya. Nah, berhubung kita pakai tatakan air seperti ini, usahakan kalau kasih airnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, paling enggak sekitar 1 atau 2 cm itu lebih dari cukup. Karena apa? Karena nanti kalau kebanyakan itu akan mengakibatkan bonggolnya itu akan lonyot teman-teman. Nah, itu kalau segini itu tidak dianjurkan ya. Paling enggak minimal ya seginilah, lebih dari cukup ini.
Nih sekitar ini ya. Ini untuk keladinya teman-teman. Itu pakai tatakan tuh bisa pakai apa aja teman-teman, pakai piring atau pakai gelas, yang penting kok buat wadah untuk air, tempat air. Karena apa? Karena keladi itu suka dengan air teman-teman. Nah, keladi saya itu pakai tatakan air semua teman. Walaupun ala kadarnya alhamdulillah untuk lebih efisien lah untuk penyiraman. Nah, jadi lebih mudah dan tidak tiap hari kita pantau teman-teman. Nah, kalau sewaktu kita pergi atau kemana, kalau nggak sempat untuk nyiram, lebih baik pakai tatakan air. Karena apa? Karena kita tuh yaitu pekerjaan lebih simpel, nggak harus tiap hari ngurusi tanaman, tapi insya Allah untuk perkembangan tanaman itu bagus teman-teman. Nah, selain itu media tanam ya teman-teman. Untuk media tanamnya kita pakai nih ini pakai itu teman-teman, sekam mentah, terus sekam bakar, sama fermentasi tahun term besinya itu 50% teman-teman. Nah, kita pakai bahan yang alami yang ada di sekitar kita ya. Karena apa? Karena kandungan yang ada di daun term besi itu mengandung unsur hara yang sangat bagus teman-teman. Jadi untuk perkembangan tanaman selain daunnya itu organik, itu perkembangan tanaman itu bagus teman-teman. Nggak hanya keladi ya, semua tanaman insya Allah kalau medianya poros atau bagus, insya Allah untuk perkembangan tanaman itu tersebut itu bagus teman-teman. Nah, itu media yang sering kami pakai ya. Nih, untuk pencahayaan kita pakai itu teman-teman, sinar matahari. Biasa sinar matahari yang pagi ya, usahakan sinar matahari yang pagi itu bagus untuk tanaman-tanaman teman-teman. Nah, untuk tanaman itu bagus teman. Karena apa? Karena kandungan yang ada di sinar matahari itu selain mengandung vitamin, itu ada nutrisi ya, nutrisi dan vitamin D ya teman-teman. Jadi untuk keladi itu insya Allah perkembangan juga bagus teman-teman. Itu bisa mengakibatkan daunnya akan lebar dan stangnya itu insya Allah akan pendek. Karena apa? Nanti kalau kekurangan sinar matahari itu akan mengakibatkan itu daunnya itu akan mengecil dan biasanya stangnya itu akan panjang. Jadi kalau keladi kurang sinar matahari, insya Allah itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu daunnya kecil dan stangnya itu akan panjang teman-teman. Jadi kalau usahakan lah sinar matahari cukup ya untuk tanaman semuanya. Nah, gak semua tanaman lah, semua makhluk hidup insya Allah itu butuh dengan simat ya teman-teman. Karena apa? Itu kandungannya juga bagus untuk semua makhluk hidup ya, simat itu. Terus berhubung musim hujan ya teman-teman ya, untuk teman-teman atau yang masih tanam keladi ya, kalau musim hujan seperti ini usahakan ya untuk keladinya dan tanaman hias lainnya itu jauhkan dari teman-teman air hujan teman-teman. Karena apa? Kandungannya yang ada di air hujan itu kurang bagus untuk tanaman teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti kalau kebanyakan air hujan itu biasanya ada percik-percikan di daunnya itu teman-teman. Nah, karena air hujan itu mengandung asam sulfat yang tinggi teman-teman. Kalau sehari 2 hari itu nggak apa-apa kalau kena hujan. Kalau setiap hari terkena hujan itu akan mengakibatkan daunnya akan menguning, terus biasanya itu akan mengalami layu teman-teman, dan akhirnya itu lonyo teman-teman untuk daunnya. Nah, maka dari itu usahakan ya kalau punya teman-teman atau yang punya keladi itu usahakan jauhkan dari air hujan ya. Kalau kita pakai ini, kita pakai untuk sementara itu pakai tutup seng teman-teman. Nah, untuk paranet terus kami kasih sengin dan masuk di tanamannya. Karena apa? Selain untuk mengontrol sinar matahari untuk waktu siang, dan juga untuk untuk mengurangi terkena sinar matahari, air hujan teman-teman. Insya Allah bagus untuk tanaman ya. Nih untuk keladi saya itu masih hybrid kebanyakan teman-teman. Nih keladinya seperti ini. Ini masih hybrid teman. Ini contoh untuk bahan silang teman-teman. Insya Allah kedepannya ini warnanya full merah nih kayaknya.
Nah, kalau keladi itu nggak bisa ditebak tuh teman-teman. Terkadang nih, ini warnanya hijau kan atau masih babynya, daun yang baby ini teman-teman, daunnya kecil ya. Nah, kalau besarnya udah berubah kayak gini nih, inilah salah satu kelebihan keladi ya. Nah, subhanallah memang keladi. Selain tanaman aro yang sangat bagus, cantik, itu terkadang itu bikin penasaran teman-teman. Nah, semakin tua itu semakin jadi kalau keladi itu teman-teman. Nah, jadi nggak usah ragu ya teman-teman untuk beli keladi hybrid atau apapun, apalagi kalau yang warna hijau teman-teman, itu malah bikin seperti ini teman-teman. Itu bikin lebih penasaran karena apa? Biasanya itu warnanya seperti ini, terkadang nanti kalau besarnya itu akan berubah lagi teman-teman. Karena keladi itu 1000 warna menurut saya ya. Itu salah satu tanaman yang punya 1000 warna teman-teman. Dan itu warnanya pastinya warna-warni. Dan itu sekarang tuh alhamdulillah semakin banyak yang tahu tentang tanaman hias yang namanya keladi, dan makin banyak pecinta keladi karena keladi itu bikin betah lah untuk melihatnya dan bikin betah untuk setiap hari untuk mengontrolnya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya untuk nanam keladi ya teman-teman. Bikin happy aja teman-teman. Dan usahakan ya setiap hari itu sering dikontrol-kontrol. Biar apa? Biar kita lihat perkembangannya keladi itu seperti apa ya. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk review keladi tentang keladi hybrid ini, dan insya Allah bermanfaat ya untuk teman-temannya, dan semoga perkeladian Indonesia itu semakin maju dan berkembang dan semakin banyak untuk ya teman-teman yang suka keladi ya, karena keladi itu semakin tua makin jadi dan tak pernah ingkar janji ya teman-teman. Menurut saya itu keladi teman-teman tanamannya ya. Dan kita akhiri, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan semoga channel ini semakin berkembang dan kami semakin bersemangat ya untuk bikin konten-konten untuk tanaman hias, terutama dengan keladi ya teman-teman. Ya, kita akhiri dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.